memperkenalkan diri. Kami dari tim Dai Polri. Saya sendiri atas nama Ibda Ilham Sriwan. Bersama kami ada Kasat Bimas Polres Poso, itu Faisal Kadir dan rombongan. Berempat kami di sini. Hadirin sekalian jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas kami bersilaturahmi kepada seluruh kaum muslimin di Kabupaten Poso. Ini adalah tugas kami, dan menyampaikan ceramah-ceramah agama, ilmu agama yang menunjukkan yang rahmatan lil alamin, yang mengajak manusia kepada kedamaian, keteduhan. Karena Islam itu adalah agama yang teduh, yang rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi penyebar kasih sayang. Jadi muslim itu akhlaknya adalah penyebar kasih sayang. Di mana-mana berada menjadi penyebar kasih sayang. Akhlak seorang muslim, kata Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimina min lisani wa yadihi. Bahwa seorang muslim itu kalau ada di tempat, contohnya ada di bagasi ini, maka tetangganya tidak akan tersakiti oleh lisannya, apalagi dengan tangannya. Jadi aman orang kalau dia ada di situ. Aman orang, tetangganya semua akan aman dengan adanya dia di situ. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, Jumat yang mulia ini. Kalau di hari Jumat itu ada 3 amalan yang penting kita perbuat. Yang pertama, perbanyak salawat, bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Siapa yang bersalawat 1, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya 10 kali, dibalas 10 kali. Kalau kemudian yang kedua, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. 1 kita berikan sama orang, 10 akan kembali. 1 yang kita sedekahkan kepada orang, maka kita akan mendapatkan 10. Ini minimal 10. Minimal 10. Kemudian ada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita selain bersedekah, ya, perbaiki hubungan dengan keluarga, dengan istri. Saya akan bacakan 1 buah mahfuz hadis. Kata Rasulullah, siapa yang berhubungan dengan istrinya di hari Jumat, membuat istrinya mandi saat itu pada hari Jumat, membuat istrinya mandi pada hari junub pada hari itu, hari Jumat, kemudian setelah mandi dia melangkahkan kakinya di masjid untuk sholat Jumat, mendekat dengan imam, maka setiap langkahnya mendapatkan 1000 kebaikan. 1000 kebaikan. Kalau hari-hari biasa cuma 1 kebaikan. Tapi kalau ini 1000 kebaikan kalau hari Jumat. Kalau membuat istrinya mandi junub. Insya Allah semua sudah membuat istrinya mandi junub hari ini. Dan kita sendiri, bukan cuma istri kita, dan kita sendiri. Jadi saya ada teringat 1 cerita. Ada teman di kampung, dia dapat taklim, dia dengar taklim. Bilang ustadznya, siapa yang berhubungan dengan istrinya pada malam Jumat, maka akan sama dengan membunuh 70 Yahudi. Wah, semangatlah dia, sama dengan membunuh 70 Yahudi. Pulang dia pada malam Jumat itu, dia ajaklah istrinya, "Mah, saya dengar kalau hubungan dengan suami istri malam Jumat membunuh 70 Yahudi sama dengan pahalanya. Ayo dong, Mah, 70 Yahudi." Istrinya bilang, "Capek saya, harus dari kebun, capek saya, Pak, bapak kita itu." Tapi karena dibunuh sama suaminya, akhirnya terjadilah malam itu terjadi 70 pembunuhan 70 Yahudi. Setelah selesai, suaminya belum mengkopi, istrinya berisik, "Pak, boleh kasih jari 140? Boleh kasih jari 140? Maka suaminya dengan, karena tidak mau kalah, dia minum obat, dia minum jamu. Maka dia kasih cukup malam itu 140 Yahudi. Setelah 1 jam kemudian selesai,
Semua turun semua kerja lagi, istri nggak bisa lagi, Pak kasih cukup 210 saja. Kalau salah tanggung. Suaminya bilang, kalau saya udah 10 bukannya aku dia mati, saya yang mati sih kamu bikin. Ini hari yang Allah Subhanahu wa taala. Di momen 17 Agustus ini kita sama-sama bagaimana kita merayakan hari kemenangan, hari kemerdekaan Indonesia ini dengan semangat. Kita naikkan bendera merah putih di tempat kita semua, depan rumah kita naikkan semua bendera merah putih. Kita tidak disuruh berperang lagi, kita tidak disuruh angkat bendera memberincing lagi, tidak. Tetapi cuma kita menghargai perjuangan. Hakikatnya adalah menghargai perjuangan, bukan beribadah, bukan. Kita menghargai perjuangan para pendahulu kita yang berjuang meraih kemerdekaan ini. Karena kalau kita tidak merdeka dulu, hari ini kita tidak bisa sholat dengan tenang seperti ini, tidak bisa ibadah dengan tenang. Tapi hakikat yang tertinggi kata ulama bahwa menaikkan bendera itu, bendera merah putih di hari raya pada saat perayaan 17 Agustus kemerdekaan Indonesia, hakikatnya adalah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan yang kita raih. Karena siapa yang bersyukur kata Allah Subhanahu wa taala akan aku tambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang kufur terhadap nikmat dan tidak mensyukuri, tidak mau bersyukur dengan kemerdekaan negara Republik Indonesia ini, maka tunggu azabku sangat pedih. Tunggu azabku sangat pedih. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kobarkan semangat kemerdekaan ini, yang ke-78 kalau tidak salah, kita naikkan bendera, umbul-umbul, kita buat kegiatan-kegiatan, ikuti kegiatan-kegiatan di desa kita masing-masing untuk merayakan daripada mensyukuri nikmat kemerdekaan yang kita raih. Kemudian daripada semangat yang terakhir, saya mengajak kepada kita semua, terutama yang punya anak muda, jangan sampai mereka terpapar paham-paham yang intoleransi, yang radikal, yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, yang ingin merebut perdamaian dan kedamaian yang sudah ada, yang sudah tercipta di negara kita ini. Kalau sudah terpapar paham-paham tersebut, susah sembuhnya, Pak. Kasihan anak-anak kita, susah sembuhnya. Kalau buat kriminal tentu akan ditangkap oleh pihak yang berwenang, karena merugikan orang lain. Maka kita cegah sama-sama kita, aparat kepolisian dan bapak-bapak sekalian, orang tua kami, para tokoh agama, tokoh masyarakat, kami mengajak untuk kita sama-sama menangkal paham-paham radikalisme, intoleransi ataupun terorisme yang ada di wilayah kita. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang maju, negara yang aman, makmur, sentosa, kita semua sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.